Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, semuanya perkenalkan kami dari kelompok kedua. Kali ini kami akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu analisis dari pembedahan pada 3 modul atau paper pada rancangan aplikasi e-commerce. Baiklah, perkenalkan saya sendiri Kristi Gunawan dengan NIM 245731097. Dengan saya Nabil Sahendra dengan NIM 2457301102. Dengan saya Teguh Rasmil Gifari dengan NIM 2457301142. Saya Ulfa Registrada dengan NIM 2457301117. Saya Nevana Kalisa dengan NIM 2457301112. Jurnal pertama yaitu e-commerce toko Pisago berbasis Android. Masalahnya adalah ketidakpraktisan sistem pemesanan. Saat pelanggan melakukan pemesanan, mereka harus menanyakan ketersediaan stok kepada penjual secara manual. Ini menyebabkan keterlambatan dan tidak kenyamanan dalam proses transaksi. Yang berikutnya, konfirmasi pembayaran tidak teratur. Setelah pembayaran, seringkali konfirmasi dari pelanggan tumpang tindih dengan pesanan pelanggan lain yang dapat mengganggu alur pemesanan dan mengakibatkan keterlambatan dalam proses. Platform terbatas. Toko ini hanya memanfaatkan media sosial seperti Instagram untuk pemasaran yang memiliki keterbatasan fitur dan menangani proses transaksi e-commerce secara penuh. Solusinya adalah pengembangan aplikasi Android. Aplikasi berbasis Android ini dikembangkan dengan Android Studio untuk mengonfirmasikan pemesanan, pengecekan stok, dan konfirmasi pembayaran. Dengan ini, pengguna dapat melakukan transaksi secara mandiri tanpa perlu berinteraksi langsung dengan penjual. Portabilitas. Pengujian pada berbagai perangkat Android menunjukkan aplikasi ini berjalan baik pada spesifikasi perangkat berbeda, memastikan aksesibilitas bagi semua pengguna. Hasil pengujian menggunakan standar ISO 25010 menunjukkan bahwa aplikasi ini memiliki kualitas yang cukup baik. Dari sisi fungsional stability, aplikasi ini mendapatkan skor 94%, menandakan bahwa aplikasi ini memenuhi kebutuhan fungsional pengguna. Pada aspek usability, aplikasi memperoleh skor 68% dari pengguna kategori baik dan 92% dari admin kategori sangat baik, menunjukkan bahwa aplikasi cukup mudah digunakan. Selain itu, uji portability dapat berjalan dengan baik pada perangkat Android dengan spek yang berbeda. Ide bisnis dan rancangan. Ide bisnis aplikasi Pisago adalah bertujuan untuk mendukung toko Pisago dalam menjual pakaian polos seperti kaos, baju berkerah, dan hoodie. Dengan aplikasi ini, toko Pisago berharap dapat memperluas pasar dengan menyediakan pengalaman belanja yang terstruktur dan nyaman dibandingkan pasar melalui media sosial. Aplikasi ini berfokus pada peningkatan efisiensi transaksi, mempercepat proses pemesanan, konfirmasi pembayaran, serta menawarkan pengalaman belanja yang modern dan mudah digunakan. Rancangan yang terbuka. Pertama, halaman utama atau home. Daftar produk dengan detail seperti nama, harga, dan stok serta menampilkan produk unggulan atau terbaru. Yang kedua, halaman detail produk berisi informasi lengkap tentang produk, termasuk deskripsi, gambar, harga, dan opsi pembelian atau menambahkan ke keranjang. Yang ketiga, halaman keranjang belanja menyediakan daftar produk pilihan pengguna dengan opsi edit jumlah, hapus produk, dan total sebelum checkout. Yang keempat, halaman pemesanan, tempat pengguna mengisi alamat, kontak, dan metode pembayaran, terdapat informasi rekening untuk pembayaran transfer. 5. Halaman konfirmasi pembayaran. Fitur untuk mengunggah bukti transfer agar pesanan dapat diproses oleh admin. Yang keenam, halaman informasi pengiriman menampilkan nomor resi dan nama ekspedisi memungkinkan pengguna melacak situs barang. 7. Halaman profil pengguna mengakses pengaturan akun, riwayat pesanan, dan opsi logout. Kesimpulan dari jurnal 1 ini, aplikasi ini berhasil dikembangkan untuk mengatasi beberapa kendala dalam proses transaksi di toko Pisago, seperti pemesanan dan konfirmasi pembayaran manual yang sering menyebabkan keterlambatan. Aplikasi ini memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan, melihat ketersediaan stok, dan melakukan konfirmasi pembayaran secara langsung melalui platform Android, sehingga meningkatkan efisien transaksi secara keseluruhan. Aplikasi ini layak digunakan oleh toko Pisago untuk mendukung penjualan, informasi pembayaran, dan pengecekan stok barang.
meskipun terdapat beberapa area yang bisa ditingkatkan untuk memperbaiki pengalaman pengguna yang lebih lanjut. Jurnal yang kedua, yaitu Rancang Bangun Sistem Informasi E-Bisnis pada PT Jotun Indonesia. Masalah yang sudah didapati, yang pertama adalah kinerja atau performance. Waktu yang lama dalam mengelola laporan omset, penjualan, serta produk terlaris dan tidak terlaris. Yang kedua, yaitu informasi atau information, yaitu kesulitan dalam menentukan tingkat distribusi produk berdasarkan persediaan serta data omset toko yang kurang akurat. Yang ketiga, ekonomi. Biaya transportasi tinggi karena sales harus melakukan rekap penjualan secara manual di setiap toko mitra. Dan yang keempat itu kontrol. Kurangnya kontrol untuk mengetahui jumlah barang yang beredar di tiap toko. Yang kelima, efisiensi. Masalah efisiensi tersendiri itu proses pengumpulan laporan masih dalam tahap manual di setiap toko mitranya. Dan yang terakhir, layanan atau servis. Laporan yang dihasilkan sering kurang akurat dan terjadi kesalahan. Solusi yang sudah kami dapati dari masalah di samping ini, yang pertama yaitu implementasi sistem berbasis e-bisnis untuk memudahkan akses data penjualan dan persediaan produk yang dapat memberikan informasi secara akurat dan cepat. Kedua, penggunaan teknologi PHP dan MySQL untuk mengembangkan sistem ini sehingga data persediaan dan penjualan dapat dilihat secara real time. Dan yang ketiga, sistem ini menyediakan fitur laporan otomatis yang mempermudah pemantauan omset, produk terlaris, dan stok barang di setiap toko mitra, sehingga menghemat biaya dan waktu dibandingkan metode manual. Hasil yang telah didapati yaitu hasil pengelolaan data. Sistem memungkinkan PT Jotun Indonesia untuk mendapatkan laporan data penjualan dan persediaan produk secara real time. Admin dapat mengelola data barang, melihat stok mitra, dan membuat laporan secara otomatis. Sementara tim sales dapat melakukan rekap produk laris dan tidak laris di setiap toko mitra. Penghematan waktu dan biaya. Sistem ini meminimalkan kebutuhan rekap manual oleh sales dan mengurangi biaya transportasi, dikarenakan proses laporan dan pemantauan produk dilakukan secara digital dan akurasi. Sistem akurasi data. Sistem ini meningkatkan akurasi laporan omset dan distribusi produk di seluruh toko mitra, sehingga perusahaan dapat menjaga persediaan sesuai permintaan tanpa mengalami kelebihan atau kekurangan stok. Ide bisnis dan rancangan pada jurnal kedua ini. Ide bisnis utama dalam jurnal ini yaitu membangun sistem informasi e-bisnis yang mendukung PT Jotun Indonesia dalam mengelola distribusi produk cat ke berbagai toko mitra. Rancangan antarmuka sistem e-bisnis ini disesuaikan untuk mendukung kebutuhan 4 jenis pengguna. 4 jenis pengguna ini diantaranya yaitu admin, sales, sales promotion, dan pimpinan. Berikut ini rangkuman dari antarmuka yang diusulkan. Yang pertama, halaman login. Pengguna masuk dengan username dan password, dilengkapi verifikasi keamanan. Dan yang kedua, halaman dashboard. Menampilkan ringkasan statistik seperti total omset, stok terkini, serta produk terlaris dan tidak terlaris, dengan navigasi ke fitur utama. Ketiga, halaman kelola barang atau yang hanya bisa diatur oleh admin. Admin bisa menambah, mengubah, menghapus, dan mencari data barang, serta memperbarui stok di mitra. Yang keempat, halaman lihat stok mitra, yang biasa diakses oleh admin dan sales sendiri, yaitu menyediakan informasi stok tiap toko mitra, lengkap dengan fitur pencarian. Yang kelima, halaman laporan produk terlaris dan tidak terlaris, atau yang disebut dengan sales. Sales bisa melihat dan mencetak laporan produk yang paling banyak dan sedikit terjual, termasuk penjualan bulanan per produk. Keenam, halaman kelola mitra. Sales dapat mengelola data mitra
termasuk pencarian dan data transaksi dan stok pada toko mitra. Ketujuh, halaman kelola pembelian dan penjualan pada bagian sales promotion. Sales promotion ini bisa mengelola data pembelian dan penjualan di setiap toko yang bisa diakses oleh sales untuk pelacakan transaksi. Dan yang terakhir, halaman laporan. Halaman laporan omset dan laba rugi pimpinan. Yaitu menyediakan laporan bulanan otomatis tentang omset dan laba rugi yang hanya bisa dicetak untuk evaluasi kinerja. Jadi, kesimpulan pada jurnal 2 kali ini, sistem informasi e-bisnis yang dirancang berhasil membantu PT Jotun Indonesia untuk memonitor jumlah persediaan, mengidentifikasi produk terlaris dan kurang laku, serta mencatat data penjualan dan pembelian pada masing-masing toko mitra dengan lebih cepat dan akurat. Dan dengan adanya sistem ini, pembuatan laporan omset, stok barang, serta data produk terlaris atau tidak terlaris menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan hal itu akan mengurangi waktu dan biaya yang sebelumnya diperlukan untuk proses manual. Selanjutnya, jurnal ketiga yaitu rancang bangun sistem e-commerce untuk usaha penjualan elektronik. Kesalahan pencatatan transaksi, pengolahan data barang dan transaksi masih dilakukan secara manual, menyebabkan sering terjadi kesalahan pencatatan dan kehilangan bukti transaksi. Yang kedua, keterbatasan jangkauan pasar. Jangkauan pasar terbatas karena hanya mengandalkan penjualan secara fisik di toko, sehingga sulit menjangkau pelanggan yang lebih luas. Yang ketiga, ketidakakuratan persediaan barang. Sulit menghitung jumlah persediaan di toko yang mengakibatkan ketidaktersediaan barang ketika dibutuhkan. Yang keempat, efisiensi pengelolaan kredit. Pencatatan pembayaran kredit dilakukan di buku catatan manual, menyebabkan kesulitan dalam melacak pembayaran dan menimbulkan risiko kehilangan data pelanggan yang membayar kredit. Solusinya, implementasi sistem e-commerce memungkinkan pencatatan transaksi dan data persediaan secara otomatis menggunakan metode persediaan FIFO atau first in first out, sehingga meningkatkan akurasi dan efisiensi. Yang kedua, penggunaan platform online. Memperluas jangkauan pasar melalui penjualan online yang memungkinkan pelanggan memesan barang tanpa harus datang ke toko. Yang ketiga, pengelolaan kredit terstruktur, menyediakan fitur pengelolaan pembayaran kredit sehingga data pelanggan kredit dapat diakses dan dikelola dengan lebih baik. Yang keempat, pengujian dan validasi. Sistem diuji dengan metode User Acceptance Testing atau UAT dan Usability Testing, yang menghasilkan tingkat kepuasan pelanggan sebesar 83,75%, menunjukkan bahwa sistem ini membantu dalam transaksi online dan penyediaan informasi produk. Hasilnya, pencatatan transaksi yang terintegrasi. Sistem e-commerce yang dibangun mampu membantu BM Elektronik dalam pencatatan transaksi penjualan, baik secara tunai maupun kredit. Hal ini memudahkan pelacakan transaksi dan mengurangi risiko kehilangan data dan pengelolaan stok barang yang efisien. Dengan metode FIFO, sistem ini memastikan barang yang pertama kali masuk akan dijual lebih dahulu. Ini membantu menjaga persediaan yang lebih akurat dan mencegah kekurangan stok. Peningkatan jangkauan pasar. Sistem e-commerce memungkinkan pelanggan memesan barang secara online, memperluas jangkauan pasar hingga luar daerah, dan memungkinkan pelanggan melakukan transaksi tanpa harus datang langsung ke toko. Peningkatan efisiensi pengelolaan kredit. Sistem ini menyediakan fitur pengelolaan pelanggan kredit sehingga data pelanggan dapat diakses dan dipantau dengan lebih mudah, meningkatkan efisiensi dalam manajemen pembayaran kredit. Tingkat kepuasan yang tinggi. Berdasarkan usability testing dengan 40 responden, sistem ini memperoleh nilai kepuasan sebesar 83,75%, yang menunjukkan bahwa pengguna merasa terbantu dalam proses transaksi dan akses informasi produk secara online. Ide bisnis dan rancangannya. Ide bisnis utama dalam penelitian ini adalah membangun sistem e-commerce untuk mendukung usaha penjualan elektronik, khususnya untuk BM Elektronik. Rancangan antarmuka yang pertama, halaman login. Tersedia untuk admin dan pelanggan dengan form login, username dan password, dan opsi lupa password untuk pemulihan akses. Yang kedua, dashboard admin. Menyediakan ringkasan informasi seperti jumlah stok barang, transaksi tunai dan kredit, serta laporan pendapatan.
Menu navigasi utama meliputi pengelolaan barang, transaksi kredit dan laporan. Yang ketiga, halaman kelola barang. Admin dapat menambah, mengubah, menghapus dan mencari data barang serta mengatur kategori barang. Yang keempat, menampilkan pesanan online dan offline beserta detail transaksi dan status pesanan, menunggu konfirmasi diterima atau ditolak. Fitur mengonfirmasi pesanan dan memperbarui status pengiriman. Yang kelima, halaman pengelolaan kredit, menyediakan data pelanggan kredit dan riwayat pembayaran. Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data kredit pelanggan. Yang keenam, halaman laporan laba atau rugi, memungkinkan admin untuk melihat laporan laba rugi dalam periode tertentu, termasuk pendapatan dari penjualan tunai, kredit, dan online. Yang ketujuh, halaman e-commerce untuk pelanggan. Beranda menampilkan produk dengan foto, nama, dan harga. Pelanggan bisa memilih produk untuk dimasukkan ke keranjang. Keranjang belanja menampilkan produk yang dipilih, opsi untuk mengubah jumlah, dan perhitungan ongkos kirim. Check out, pelanggan mengisi detail pengiriman, mengunggah bukti pembayaran untuk transfer manual. Pesanan saya menampilkan status pesanan, belum bayar, menunggu konfirmasi, berhasil, gagal, dan fitur upload bukti pembayaran. Profil member, pelanggan dapat mengelola profil dan melihat riwayat transaksi. Kesimpulan dari jurnal yang ketiga, sistem informasi penjualan berbasis e-commerce yang dirancang untuk BM elektronik terbukti efektif dalam membantu pengelolaan penjualan, persediaan barang, dan pencatatan pembayaran kredit. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pencatatan transaksi, tetapi juga memperluas jangkauan pasar dan memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna dan diterima dengan baik oleh pelanggan, menciptakan solusi yang efektif bagi BM elektronik dalam meningkatkan layanan dan operasional bisnis mereka. Baiklah, selanjutnya terus ada fitur yang harus ada. Yang pertama itu pencarian dan filter produk. Berpencarian memungkinkan pengguna mencari produk berdasarkan kata kunci. Filter dan kategori, pengguna dapat memfilter produk berdasarkan harga, ukuran, warna, rating, dan kategori. Terus yang kedua ada deskripsi produk dan gambar. Deskripsi lengkap memuat detail produk termasuk ukuran, bahan, manfaat, dan spesifikasi lainnya. Gambar berkualitas menampilkan produk dari berbagai sudut untuk memberikan gambaran yang jelas. Yang ketiga, keranjang belanja atau shopping cart, tempat untuk menambahkan produk yang akan dibeli sebelum check out, dan fitur untuk menambah atau mengurangi jumlah barang dan menghapus produk dari keranjang. Terus yang keempat, proses pembayaran atau check out. Metode pembayaran menyediakan opsi seperti kartu kredit atau debit, transfer bank, dan dompet digital. Alamat pengiriman, di pembelian dapat memasukkan alamat pemilik dasar pesanan, menampilkan total harga, biaya pengiriman, dan estimasi waktu pengiriman. Yang kelima, ada opsi pengiriman atau shipping option, berbagai pilihan pengiriman seperti regular dan ekspres dengan estimasi waktu dan biaya yang jelas. Yang keenam, ada sistem penilaian dan ulasan produk. Pengguna dapat memberi rating dan ulasan pada produk, membantu pembeli lain dalam membuat keputusan. Itu ada akun pengguna, ada user account, pengguna dapat membuat akun untuk mengecek pesanan, menyimpan alamat, dan riwayat pembelian. Fitur untuk mengelola informasi pembayaran dan pengaturan akun lainnya. Delapan, ada wishlist atau daftar keinginan, fitur untuk menyimpan produk yang ingin dibeli nanti tanpa memasukkan ke keranjang. Yang kesembilan, notifikasi atau pembaruan, itu pengguna menerima notifikasi terkait status pesanan promo, diskon, atau produk baru melalui email atau aplikasi. Yang ke-10, ada promo dan kupon diskon. Tersedia kode kupon atau diskon yang bisa digunakan selama checkout untuk harga yang lebih murah. Terus yang ke-11, ada customer support atau layanan pelanggan. Pengguna bisa menghubungi layanan pelanggan via live chat, email, atau telepon untuk membantu terkait produk atau masalah lainnya. Yang ke-12, sudah ada pengembalian dan penukaran atau return and refund. Proses pengembalian atau penukaran produk yang rusak atau tidak sesuai dengan prosedur yang jelas. Terus ada rekomendasi produk, menampilkan produk terkait atau sering dibeli bersama berdasarkan preferensi atau riwayat belanja pengguna. Terus ada keamanan transaksi, menjamin keamanan transaksi dengan enkripsi data dan metode pembayaran yang percaya. Selanjutnya, multi bahasa dan multi mata uang, mendukung berbagai bahasa dan mata uang untuk bahasa internasional. Itu mungkin fitur yang harus ada di suatu aplikasi e-commerce. Tambahan mungkin dari hasil analisis jurnal itu ada kriteria halaman e-commerce yang menarik.
dari ketiga jurnal. Itu yang pertama, desain visual yang menarik dan konsisten. Desain harus bersih, profesional, dan konsisten dengan identitas merek. Gunakan warna font dan gambar berkualitas tinggi yang sesuai dengan brand untuk menciptakan kesan pertama yang baik. Terus yang kedua ada navigasi yang mudah, navigasi harus intuitif dan mudah diikuti oleh pengguna, jadi user friendly. Terus menunya juga jelas, kategori terorganisir, fitur cepat, dan penting untuk memudahkan pelanggan menemukan produk yang mereka inginkan. Gambar produk berkualitas tinggi, gambar produk harus tajam dan berkualitas tinggi dengan opsi zoom tampilan 360 derajat atau beberapa sudut pandang dapat membantu pelanggan melihat detail produk dengan lebih baik dan meningkatkan tingkat pembelian. Terus ada deskripsi produk yang informatif dan jelas. Deskripsi produk harus mencakup detail yang dibutuhkan pelanggan seperti ukuran, bahan, warna, manfaat, dan sebagainya. Dan seperti lainnya, tulisan yang singkat namun informatif dapat membantu pembeli memahami produk dengan cepat. Terus ada harga dan informasi, penawaran yang jelas, harus dipastikan produk terlihat jelas, termasuk informasi terkait diskon, penawarannya, transparansi tentang harga membantu membangun kepercayaan dan menghindari kebutuhan bagi pembeli. Yang terakhir ada ulasan dan rating pelanggan, melakukan ulasan atau rating pelanggan dapat membantu seorang pembeli merasa lebih yakin dengan produk yang akan mereka beli, dan ulasan akan relevan memberikan perspektif yang akan tentang kualitas produk tersebut. Kesimpulan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari jurnal yang direview tadi. Kesimpulan dari ketiga jurnal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem e-commerce dan e-business secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional, kecepatan layanan, dan kepuasan pelanggan di berbagai jenis usaha. Sistem e-commerce yang diterapkan di BM Elektronik memudahkan pencatatan transaksi dan memperluas jangkauan pasar dengan nilai kepuasan, pengelolaan stok, distribusi produk, dan pelaporan omset dengan lebih cepat dan akurat melalui metodologi iteratif. Sementara itu, aplikasi e-commerce berbasis Android di toko visago.co mempermudah pengecekan stok dan konfirmasi pembayaran secara otomatis. Dengan hasil, pengujian menunjukkan fungsional suitability sebesar 94% dan usability 92% yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan. Terima kasih. Jurnal kami. Terima kasih untuk bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut dapat memberikan pertanyaan di kolom komentar. Mungkin sekian itu saja kami dari kelompok 2. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.